Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Mama Hasya Vlog. Hai, tuh di Hasyanya. Nah, di video kali ini Mama ingin bercerita nih tentang pengalaman Mama selama mengandung. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya Mama Hasya lebih semangat nih untuk berbagi cerita sama Mama juga. Dan ketika Mama Hasya upload video, langsung ada notifikasinya. Di video kali ini Mama akan membahas tentang pengalaman Mama selama mengandung, selama 9 bulan mengandung. Apa aja sih yang terjadi, gimana rasanya, Mama bakalan cerita semuanya di sini. Nah, di video sebelumnya Mama kan cerita tentang Mama program hamil yang sangat sederhana, tapi alhamdulillah langsung positif garis 2. Buat mama-mama semua, semangat para pejuang garis 2, semoga segera dikasih kepercayaan ya sama Allah. Kalau untuk keluhan, apa aja sih yang Mama rasakan selama mengandung gitu, mungkin yang Mama rasain ya awal-awal hamil, yaitu mual, muntah, itu udah biasa ya gitu. Terus mungkin pinggangnya juga kerasa sakit gitu kan, pegel gitu. Terus badan ya mungkin makin bertambah, usia kandungannya, kehamilannya makin bertambah berat bebannya gitu mungkin ya. Jadi badan makin terasa sakit, makin gitu. Kadang nafas di dada itu kayak sesek gitu. Itu sih yang Mama rasain selama Mama mengandung, selama Mama hamil, itu yang Mama rasain gitu ya. Tapi semua itu Mama nikmatin, Mama jalanin gitu, karena anugerah dari Allah itu harus dijaga, harus dirawat, dan alhamdulillah keluarlah ini. Jadi dulu pada saat Mama tahu kalau Mama Hasya mengandung, itu ketika Mama Hasya paling nggak suka sama yang namanya bakso, teman-teman. Jadi benar-benar nggak suka banget. Jadi ngeliat bakso itu rasanya enak banget gitu. Dan awalnya sih masih biasa, masih enak makan nasi, masih biasa. Tapi lama kelamaan biasalah mual, muntah itu terjadi sama mamanya Hasya gitu. Dan akhirnya mamanya Hasya benar-benar mamanya Hasya benar-benar nggak doyan nasi sama sekali, lauk pauk nggak doyan. Jadi selama 4 bulan itu Mama Hasya benar-benar nggak kemasukan nasi sama sekali. Jadi nggak ada asupan nasi ke tubuh, benar-benar nggak makan nasi. Jadi badan itu sampai kerasa lemes banget. Terus pada saat dulu sampai benar-benar diinfus, tapi diinfusnya cuma di rumah gitu, karena Mama Hasya nggak mau dibawa ke rumah sakit gitu. Dan diinfus selama 2 hari buat kekuatan, karena mamanya Hasya benar-benar nggak doyan nasi gitu. Nah, setelah itu Mama Hasya cuma konsumsi setiap hari nih selama 4 bulan itu. Mama Hasya cuma makannya jagung rebus, ubi rebus kayak gitu, mantang rebus kayak gitu-gitu yang Mama konsumsi, hanya seperti itu, teman-teman. Sebelumnya mohon maaf ya, Mama cuma pakai mukena karena Mama habis sholat langsung bikin video gitu. Jadi konsumsi Mama cuma itu setiap hari. Makannya jagung, terus jagung rebus kayak gitu-gitulah, pokoknya ubi-ubian direbus itu Mama suka gitu, Mama mau gitu. Tapi ya begitu, setiap abis masuk pasti langsung keluar gitu. Biasalah selama 4 bulan seperti itu, ngerasain yang namanya mual, muntah itu setiap hari, mungkin pagi dan sore, bahkan sepanjang hari. Mungkin mama-mama yang sudah punya anak pasti merasakan yang namanya mual, muntah ketika hamil ya. Nah, terus juga pada saat ngeliatin apa sih? Aduh, adik ini aktif banget. Mami ini aktif banget, pokoknya Masya Allah banget. Terus usia kandungan Mama menginjak
4 bulan itu mama mulai kepingin makan nasi gitu. Kepingin makan nasi tapi masih agak-agak enak sih gitu, tapi mama coba sedikit gitu kan. Akhirnya makin lama makin hari mama udah bisa menerima asupan nasi. Tapi mama paling nggak suka bau bawang. Bau bawang mama bener-bener nggak suka sama sekali, enak langsung mual, langsung muntah seperti itu. Jadi ya makannya tetap itu seperti itu, setiap habis makan langsung keluar, setiap habis makan langsung dikeluar. Tapi nggak apa-apa, setidaknya masih ada asupan nasi yang masuk ke dalam tubuh mama seperti itu. Dan tapi makin usia kandungan sudah semakin tua, semakin ini bertambah, rasa mual itu akan hilang dengan sendirinya kok teman-teman. Jadi mama-mama yang sekarang lagi hamil muda, yang lagi merasakan mual muntah, udah nikmatin aja gitu kan, nanti akan berhenti dengan sendirinya. Usia 5 bulan ke atas biasanya mama pada saat itu sudah berhenti dan makannya udah lahap, mau makan apa aja udah enak banget kok gitu teman-teman. Kemudian mama setiap bulan itu periksa ke bidan gitu kan, sama bidannya dibawain obat gitu kan. Biasanya sih dibawain asam folat sama penguat apa ya itu, pokoknya ada beberapa vitamin gitu yang dari bidan gitu. Dan kalau untuk mama sendiri memang mama beli Blackmores gitu, Blackmores yang untuk ibu hamil dan menyusui. Itu mama konsumsi itu dari hamil 4 bulan sampai mau melahirkan, mama masih konsumsi itu gitu. Karena mama lihat-lihat di ini ya, searching, pokoknya berbagai pengetahuan mama cari tahu gitu kan ya, katanya Blackmores itu bagus buat ibu hamil gitu. Jadi mama juga konsul dulu gitu ke, biasanya setiap mama USG mama tanya sama dokternya, dok saya konsumsi Blackmores gitu. Oh ya nggak apa-apa, itu bagus kata dokternya seperti itu. Jadi vitaminnya Blackmoresnya sudah ada, jadi kami kasih penguat apa gitu. Jadi kan memang vitaminnya banyak gitu. Dari dokter juga mama juga konsumsi Blackmores gitu. Jadi konsumsi Blackmoresnya 1 kali sehari gitu, dan lainnya juga dari dokter. Terus kadang kalau misalkan setiap bulan ke bidan juga dapat vitamin juga dari bidan gitu. Jadi pokoknya mama ke bidan juga, ke dokter USG juga gitu. Jadi karena ini memang anak pertama, jadi mama benar-benar excited banget gitu. Jadi meskipun asupan makannya kurang gitu kan, tapi mama benar-benar vitaminnya benar-benar mama kuatin gitu kan, mama banyakin lah gitu. Karena mama juga konsul, dok saya nggak doyan ini gitu kan, kata dokter ya nggak apa-apa, yang penting vitaminnya harus tetap diminum bu gitu kan, supaya janinnya tetap berkembang dengan bagus gitu. Nah mama juga pada saat mengandung, pada saat hamil itu rajin USG. Mama USG itu dari hamil muda sampai melahirkan itu sekitar 5 kali ya ma. Sebenarnya itu mungkin keseringan atau gimana, mama juga nggak tahu, karena mama benar-benar excited. Jadi mama sering banget USG, pengen lihat sih perkembangan adik bayinya seperti apa di dalam gitu kan, kondisinya, posisinya gimana. Itu juga penting banget ya teman-teman, karena mama pengennya lahiran normal gitu. Memang benar-benar dari awal diniatin pokoknya lahiran normal gitu. Jadi pada saat itu pernah USG posisi janin itu masih melintang mam gitu. Jadi sempet deg-degan juga ya gitu, waduh posisinya melintang nih gitu, bisa lahiran normal atau enggak gitu. Tapi sama dokternya disaranin bahwa sering-sering aja jongkok bu gitu, nanti biasanya bayinya nanti muter gitu. Jadi setelah dari USG itu ya mama olahraga terus, pokoknya jongkok setiap hari lah gitu ya. Akhirnya
berapa 1 bulan atau 2 bulan kemudian mama USG lagi, dan alhamdulillah kepalanya sudah di bawah. Mama lega banget gitu. Mudah-mudahan nggak muter lagi katanya gitu ya. Rajin-rajin aja olahraga, pokoknya biar biar janinnya tetap, kepalanya tetap di bawah seperti itu. Dan mama rasa USG itu juga penting ya teman-teman, karena untuk mengetahui kondisi janin, berat badan, posisi gitu. Karena pada saat itu mama kan asupan makanannya kurang, karena memang makannya nggak banyak gitu kan. Meskipun udah enak makan, tapi memang kalau makan nggak bisa banyak gitu. Jadi pada saat USG itu berat janinnya di usia 33 minggu sepertinya masih 2,1 gitu, 2,1 kilo. Nah itu kata dokter sih normal gitu, di usia janin segini memang beratnya segini itu normal. Tapi ketika di bidan dibaca sama bidannya, kok ini udah usia segini kok berat badannya masih segini gitu, banyakin makan es krim gitu, biar beratnya nambah gitu ya. Dari situlah pokoknya mama setiap hari pokoknya konsumsi makan es krim itu pagi sore gitu, biar berat badan adik bayinya bertambah gitu. Dan alhamdulillahnya lahir dengan BB 2,9 gitu ya, nggak gede-gede banget, tapi alhamdulillah cukup berat badannya gitu, nggak kurang. Itu sih yang mama senang. Jadi mama mama makan es krim itu nggak sia-sia setiap hari. Terus juga USG itu kan buat ngelihat jenis kelamin juga ya, Mam, gitu. Jadi excited banget sih dengan jenis kelamin anak perempuan. Tapi jujur pada saat itu mama juga sempat bingung gitu, karena ternyata itu sebenarnya mitos mungkin ya gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya sama sekali, karena selama hamil 9 bulan itu mama bener-bener nggak pernah dandan, nggak pernah pakai bedak, nggak pernah pakai lipstick, pokoknya nggak pernah bermake up sama sekali wajahnya. Terus pokoknya kusem gitu kan. Kata orang sih kalau kusem nggak mau dandan gitu kan, katanya anaknya laki gitu kan. Tapi mama USG beberapa kali itu hasilnya jenis kelaminnya perempuan kelihatan gitu kan di layar gitu. Terus tapi kata orang-orang juga masih gini, ala itu nanti bisa berubah, kalau USG-nya biasanya perempuan itu masih bisa berubah, katanya gitu sih, bisa berubah laki-laki, karena kamu kelihatan banget ini jadi jelek segala macam kayak gitu. Tapi beberapa kali USG dan hasilnya juga perempuan, mama juga yakin kalau keluarnya juga perempuan, dan ternyata benar ya dia. Ternyata benar keluarnya juga perempuan gitu. Jadi itu nggak bisa jadi patokan ya, Mam. Kita doyan, kita seneng dandan atau enggak, itu nggak jadi patokan untuk jenis kelaminnya kalau untuk mama pribadi ya. Ya pokoknya mengandung itu rasanya nikmat banget, masya Allah, tabarakallah. Dinikmatin aja lah pokoknya buat mama-mama yang sekarang lagi hamil muda, yang sekarang lagi lemes-lemesnya, yang lagi nggak ada tenaga-tenaganya sama sekali, pokoknya lagi mual muntah, sabar aja gitu. Pasti itu akan berlalu, pasti nanti akan tergantikan ketika si kecil lahir ke dunia, pasti semua rasa itu akan hilang. Jadi semangat buat para mama-mama yang sedang mengandung dan yang belum, mudah-mudahan segera mendapat garis 2 ya, amin. Mungkin segitu dulu cerita dari mama hari ini. Semoga pengalaman mama ini, iya apa nak kita tutup dulu ya. Semoga cerita ini bermanfaat buat teman-teman. Mungkin barangkali juga ada yang samaan kayak mamanya Hasya, dan tungguin cerita mama selanjutnya ya. Oke. Tuh, sayang, itu nak, lihat sayang.
Ya sayang, lihat kamera sayang. Hasya, tuh Hasya, adek sayang. Adek Hasyanya nggak mau ngeliatin kamera teman-teman. Ya udah mungkin segitu dulu ya mam yang bisa aku share. Semoga bermanfaat dan jangan bosan-bosannya nonton. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.